Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Khairullah di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu emang asik. Senang sekali bertemu dengan teman-teman di rumah kembali karena alhamdulillah wajahku cerah banget, secerah UAS yang sudah selesai teman-teman. Alhamdulillah sekarang UASnya udah selesai. Jadi sedikit beban sudah terlepas, ketemu dengan teman-teman, gak sabar untuk menyampaikan siapa sih narasumber kita selanjutnya nih teman-teman semuanya. Karena sebelum itu aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment video-video kita. Karena tanpa bantuan teman-teman, podcast kita tidak akan berkembang nih teman-teman semuanya. Iya, karena kemarin aku telah mengadakan survei di Instagram pribadi aku tentang tema apa aja nih yang akan dibahas. Dan survei tertinggi jatuh kepada bagaimana sih perjuangan seorang mahasiswa. Nah, kali ini aku udah bersama narasumber kita yang luar biasa. Mungkin gak sekali ini di podcast kita, udah pernah juga. Tapi kita sambut aja. Ini dia teman-teman, Gaiska. Selamat datang kembali di podcast kami, Gaiska. Terima kasih Kak Dimas sudah berkenan mengundang kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. UASnya aman? Aman sih, insya Allah. Iya. Aku tahu kamu nanya Kak Dimas gimana, karena di podcast pertama. Benar. Akhirnya kamu gak ada. Ya Allah. Iya. Jadi UASnya udah selesai atau gimana? Sejauh ini masih ada satu matkul. Oh, masih ada satu matkul. Berarti ada keinginan untuk pulang kampung ya? Sangat Pantesan wajahnya kayak sangat ada. cerah-cerah sekali ya. Ingin segera pulang ya. Untuk teman-teman ketahui, kita akan bahas bagaimana perjuangan Gaiska menjadi seorang The Winner Wali Songo Kampus Ambassador tahun 2022. Jadi kalau di podcast pertama tuh masih ingat teman-teman, Gaiska tuh pernah bilang kalau sekarang dia lagi kompetisi. Dan kembali lagi di podcast ini, dia telah membawa gelar The Winner. Aduh, Alhamdulillah. Gimana perasaannya guys kan menjadi seorang The Winner? Perasaannya dulu nih. Perasaannya jujur senang sekali karena tentunya menjadi sebuah pencapaian ketika menjadi mahasiswa. Dan juga menjadi sebuah amanah dan tanggung jawab yang besar ya, menjadi seorang The Winner tentunya. Dan oleh karena itu saya harus selalu sekarang memposisikan diri sebaik mungkin. Sesenang-senangnya saya mendapat gelar The Winner, tetapi tetap harus memposisikan diri sebaik mungkin karena di pundak saya terdapat amanah dan tanggung jawab yang luar biasa besar gitu sekarang. Seperti itu sih. Tapi tetap harus senang ya jalannya. Senang, Nggak dianggap senang. beban ya. Alhamdulillah. Ya. Jangan Jadi, ada beban. Benar sekali, jangan ada beban. Jadi teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang perjuangan ya. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana perjuangan seorang Gaiska sampai menuju The Winner. Dan aku yakin itu perjuangannya gak mudah ya guys ya. Karena 3 bulan lebih ya seleksinya ya. 3 bulan lebih. Nah mungkin yang pengen aku tanyakan dulu nih. Kamu selama dari awal sampai The Winner, kesulitan terbesar dulu aja deh. Nanti kita kalau ke kecil-kecil kan udah sering dibahas orang ya. Kesulitan terbesar kamu sampai mulai dari seleksi mungkin sampai sekarang ini apa gitu. Atau mungkin kesusahannya itu setelah menjadi The Winner mungkin. Oke, mungkin kalau dari awal sih kesusahannya melawan ekspektasi diri sendiri ya. Melawan ekspektasi. Kenapa dengan ekspektasi kamu? Di podcast sebelumnya saya pernah bilang bahwa kita harus ada life balance antara bagaimana ekspektasi kita dan juga real life kita ya. Sejujurnya itu sih agak susah gitu ya Kak, karena terkadang dalam menjalaninya, apalagi saya ketika menjadi sebuah kompetisi tentunya ada keinginan besar untuk menjadi yang terbaik. Nah, jujur agak sulit untuk menyeimbangkan antara real life dan yang belum terjadi gitu ya, tentunya ekspektasi. Karena kalau misal ekspektasi saja tentunya tidak terjadi, otomatis akan ada sebuah kesedihan misalnya, kekecewaan dan itu kan yang sebenarnya menjadi sebuah masalah jika memang tidak terjadi. Nah sebenarnya melawan diri sendiri itulah yang sebenarnya sulit gitu. Bagaimana kita harus menyeimbangkan ekspektasi kita ketika berkompetisi. Tentunya jangan terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi. Karena ya kita balik lagi bahwa hidup itu tidak ada yang bisa ditebak ya. Jadi sebenarnya melawan diri sendiri lebih susah. Lebih susah. Bagaimana saya harus bisa tetap slow, tetap di jalur yang benar lah istilahnya gitu. Ya tetap balik lagi yang paling susah adalah melawan diri sendiri. Yang kedua adalah waktu. Iya benar. Waktu 3 bulan. 3 bulan tentunya saya harus membagi antara bagaimana saya mengerjakan tugas, bagaimana saya berkuliah
tetap menjadi seorang mahasiswa, bagaimana saya tetap bisa mengikuti kompetisi dengan baik. Itu yang sebenarnya cukup sulit, tetapi alhamdulillah selama 3 bulan sampai dengan sekarang terjalani dengan baik, meskipun ya agak susah gitu ya Kak untuk membagi waktu. Tapi pas proses seleksinya agak ada kesusahan gitu ya? Karena alhamdulillah dijalani dengan ikhlas gitu. Sejauh ini sih tidak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Tapi aku sempat dapat kabar kamu pas seleksi itu ada sakit. Ya benar. Cerita juga di sini bahwa pas seleksi biar orang-orang tahu sakit, bahkan masuk rumah sakit. Orang tua saya dari Bandung jauh-jauh ke sini karena tahu saya sakit di rumah sakit. Bahkan pas kompetisi lagi karantina, mungkin sedikit cerita juga ada kabar duka bahwa kakek saya meninggal. Pas karantina itu benar-benar pas karantina banget Kak, dikabari kakek saya meninggal, tapi saya tidak bisa pulang karena apa ya, saya di sini punya istilahnya tanggung jawab yang lebih besar, meskipun saya berpikir bahwa pada saat itu ya sebaiknya saya pulang, tetapi saya berpikir juga kalau saya pulang ke sana suasana lagi berduka. Iya jadi, benar. tidak baik istilahnya buat saya, dan saya berpikir bahwa untuk berdoa itu kan di mana saya bisa. Jadi saya memutuskan tidak pulang, tetap melanjutkan tanggung jawab saya di sini sebagai mahasiswa, sebagai waktu itu kompetisi ya, sebagai finalis Wali Songo Kampus Ambassador. Jadi cukup berat perjuangannya. Cukup berat ya, di sakit juga. Sakit. Ada kabar duka juga ya. Sampai akhirnya di grand final ya menjadi the winner. Alhamdulillah menjadi seorang winner teman-teman. Iya ya, berat ya, apalagi pas kakek meninggal itu ya. Kalau aku sih milih pulang waktu itu ya, tapi emang lagi kompetisi juga, memang nggak memungkinkan juga ya. Pertimbangan terbesarnya sih kalau saya pulang, ya di sana suasana lagi berduka, saya malah di sana tambah sedih, nggak baik buat mental saya gitu. Makanya ya udah saya memutuskan tidak pulang, berdoa saja di sini gitu, karena berdoa dimanapun bisa, dan ya pertimbangan lainnya saya di sini harus tetap berfungsi gitu. Karena saya ada tugas-tugas sebagai mahasiswa juga. Kemudian waktu itu ada Wali Songo Kampus Ambassador. Jadi ya sudah, saya harus bisa berfungsi dengan baik. Toh kakek saya insya Allah sudah tenang di sana. Ya. Amin. Semoga kakek Giska, teman-teman semua doain ya biar tenang di alam sana. Semoga amal ibadah juga diterima oleh Allah ya Giska ya. Tapi kamu nggak nggak sih sama saingan, maaf ya, kita bilang saingan di sini. Saingan kamu pernah ada kayak apa nggak sih? Oh yang ini saingan terbesar saya kayaknya, yang ini ada. Pasti. Ya nggak perlu sebutin orangnya, tapi kamu ada. Merasa dia itu karena apanya gitu? Ya orangnya ditit aja mungkin ya. Dari karantina hari pertama, di sana kan kita banyak sekali pembekalan, kemudian ada yang namanya aktif, maksudnya ketika ditanya dia jawabannya seperti apa gitu kan ya. Kita sebagai manusia tentunya bisa menilai sendirilah, gak munafik ya kayak bisa menilai sendiri. Dari sana saya melihat wah ada nih beberapa orang beberapa orang yang memang memiliki kualitas yang bagus gitu. Saya di sini bukan memposisikan diri, maksudnya ketika saya menang bukan berarti saya yang terbaik, bukan berarti saya yang paling bagus segalanya, enggak gitu ya. Masih banyak teman-teman yang lebih bagus juga daripada saya gitu. Dan pada saat itu memang ada beberapa yang saya rasa wah cukup berat nih gitu ya. Pasti terganggu posisinya. Ya, tapi itu sempat bikin kadang-kadang kan ada yang orang apa ya, kalah mental sebelum bertanding karena mungkin melihat saingannya itu. Tapi kamu waktu itu merasakan seperti itu atau lebih justru kayak lebih menenangkan diri kamu bisa atau bagaimana pada saat itu? Setiap orang punya defense mekanisme berbeda-beda. Iya. Alhamdulillahnya saya ketika merasa ada saingan justru menjadi motivasi. Bagaimana saya harus bisa lebih dari dia, atau setidaknya saya seimbang deh sama dia gitu. Seperti itu sih, alhamdulillahnya gitu ya. Ya memang tadi ada orang yang ketika melihat ada saingan atau melihat orang yang lebih baik dari dia menjadi down gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dikasih anugerah luar biasa sama Allah gitu untuk menjadikan hal itu motivasi buat saya, alhamdulillahnya. Jadi intinya sama lah ya, nggak mau kalah lah ya. Sama, nggak mau kalah. Karena semuanya punya kesempatan yang sama ya untuk menang. Ya. Tapi untuk tidak memperlihatkan ambisius, untuk tidak memperlihatkan keinginan untuk lebih dari orang itu yang saya jaga sih Kak. Karena tetap duta itu kan tidak boleh berlebihan. Benar sekali. Setiap orang kita
dalam hidup jangan berlebihan lah ya, apalagi kita sekarang menjadi seorang duta, tentunya saya selalu diingatkan oleh kakak-kakak, oleh Pak Widi untuk tidak berlebihan, untuk tidak star syndrome gitu ya Kak. Jadi itu sih yang harus saya jaga gitu, karena jujur sebenarnya kalau dibilang sulit, di tengah-tengah antara kita memang sulit atau tidak kembali lagi ke orangnya. Nah itu yang tetap harus saya jaga sekarang gitu. Ya, tapi dari awal kompetisi tentunya, untuk saya tidak boleh terlalu kelihatan bagaimanapun bahwa ya saya mau menang, tapi bagaimana saya tidak boleh memperlihatkan hal itu gitu, tidak boleh terlalu berlebihan memperlihatkan keinginan besar tersebut. Ya. Jadi gini, perubahan terbesar yang kamu rasakan ketika kamu ini pas baru-baru ikut seleksi, terus sekarang menjadi the winner, perubahan terbesar yang kamu alami dalam hidupmu sekarang apa sih? Sekarang mungkin terkenal. Ya, tidak dapat dipungkiri, beberapa orang mungkin banyak yang sudah mengenal akhirnya gitu. Yang meskipun awalnya cuman ya udah saya dikenal di FPK aja gitu. Tapi sekarang alhamdulillah beberapa orang mungkin sudah lebih mengenal saya dari adanya WCA ini. Dan oleh karena itu saya harus bisa memposisikan diri sebaik mungkin, karena apapun yang saya lakukan bisa jadi dilihat orang. Bisa jadi orang notice apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan gitu. Entah itu di sosial media saya ataupun dalam real kehidupan saya di kampus gitu khususnya. Ketika saya misal ke kantin, ketika saya berkuliah, apalagi orang-orang akan lebih notice. Maksudnya takutnya saya melakukan kesalahan sedikit, orang-orang notice, loh kok dutanya kayak gini. Nah itu yang harus saya jaga. Cukup berat sebenarnya ya, karena bagaimanapun ya orang gak mau tahu duta dituntut untuk sempurna gitu. Orang itu ya gak mau tahu lu sekarang seorang duta, Anda harus bersikap sebaik mungkin, Anda harus sempurna gitu. Itu kan orang-orang yang orang-orang awam berpikirnya seperti itu. Meskipun pada dasarnya ya duta itu sama-sama manusia. Iya benar ya kan sebenarnya. Pasti punya berbuat kesalahan juga ya. Benar, tapi ya sebisa mungkin saya menjaga hal itu, dan sekarang saya harus bisa menjadi role model yang baik bagi teman-teman mahasiswa di UIN Wali Songo Semarang ini. Tapi pernah itu nggak sih, kan kamu bilang tadi pernah nggak kamu menerima sedikit, bukan sedikit sih, ya sedikit atau banyak lah head speech, atau kan ada yang terima juga kamu menjadi the winner, pasti ada juga yang nggak terima kan. Tapi pernah nggak sih terima? Kalau aku waktu itu kan ada, kalau aku tuh sempat ada. Kalau kamu ada apa enggak? Sampai saat ini? Saya yakin pasti ada. Tetapi yang terdengar di telinga saya atau yang saya lihat sih, alhamdulillah belum ada. Tapi saya yakin pasti ada orang yang bilang, kok winnernya gitu atau seperti apa. Saya rasa ada aja. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya tidak mendengar secara langsung, tidak pernah melihat secara langsung gitu. Tapi ya kalau misalkan memang ada yang seperti itu, saya tidak bisa apa-apa ya. Hanya saya bisa membuktikan bahwa sebenarnya saya terpilih memang karena kualitas diri saya, bukan karena orang lain. Dan saya harus menunjukkan hal itu, bahwa menjadi seorang duta itu tidak mudah. Saya harus membuktikan hal itu sebenarnya, untuk selalu tetap menginspirasi orang lain, untuk tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang harus bisa saya lakukan, karena saya tidak bisa menutup mulut orang satu-satu gitu ya. Jadi saya tunjukkan dengan prestasi saya, dengan keberfungsian saya, dan dengan kebermanfaatan saya. Oke, luar biasa lah sekali ya guys ini ya. Jadi sesuai pertanyaan dari teman-teman ya guys, kayak menurut guys Kak itu mengartikan sebuah perjuangan itu seperti apa dalam hidup guys Kak sendiri? Saya dalam hidup tuh ada 2 kalimat indah yang saya sebut, yang saya pegang. Yang pertama itu dari tokoh psikologi John Locke. Beliau memention tentang tabula rasa, yang mana anak lahir ke dunia itu bagaikan sebuah kertas putih. Bagaimana lingkungan, bagaimana keluarga, dan bagaimana diri sendiri menuliskan tulisan indah, mencoretkan warna-warna indah di dalam kertas tersebut. Nah, itulah yang selalu saya pegang. Jadi bagaimana saya berjalan dalam kehidupan ini untuk bisa mencoretkan hal-hal baik di dalam diri saya. Karena saya mengibaratkan diri saya kertas gitu. Bagaimana saya mencoretkan warna-warna indah di dalam diri saya agar masa depan saya menjadi indah juga gitu. Karena kalau warna-warnanya indah, ya bayangkan saja di dalam kertas itu warna-warnanya indah, bagus, enak mata memandang. Iya, orang akan tertarik, dan secara tidak langsung masa depan kita bisa baik gitu. Nah, saya menerapkan hal itu dalam hidup saya. Jadi ketika ada kesempatan datang, ketika ada hal-hal yang memang harus saya lakukan, maka saya akan melakukannya sebaik mungkin.
Karena saya ibaratkan saya harus mencoretkan warna-warna indah dan menuliskan kalimat-kalimat indah di dalam hidup saya tersebut. Kalimat selanjutnya yaitu hidup adalah seni melukis tanpa menghapus. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita hapus. Oleh karena itu ketika saya melakukan sesuatu hal, ya di dalam hal ini adalah ketika saya berkompetisi, tentunya saya harus mengeluarkan apa yang saya punya, kemampuan yang saya punya, hal-hal terbaik yang saya punya untuk dikeluarkan agar ya karena ini kesempatan sekali gitu. Iya. Dan tidak bisa diulang. Nah, oleh karena itu kalimat hidup adalah seni melukis tanpa menghapus itu saya terapkan. Karena ya ketika kita menyesal, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Juga gak bisa mengulang ya. Juga gak bisa mengulang. Makanya kalimat itulah yang selalu menjadi motivasi dalam hidup saya. Jadi ketika saya berjuang ataupun ketika saya hidup deh sekarang gitu, kedua kalimat itu selalu saya pegang gitu, untuk menjadi motivasi dan tentunya untuk menjadi pedoman lah untuk hidup saya, untuk menjadi seseorang atau menjadi manusia yang lebih baik, yang terbaik dan lebih baik lagi gitu. Iya, luar biasa. Ini ada kemarin bilang ya sahabat Dimas, kalau Desa tuh ngomongnya adem, tenang gitu ya. Kata motivasinya itu loh. Kata-kata hari ini tadi, ya Allah. Hidup ini itu gak bisa diulang ya. Jadi Geiska ini emang keren ya teman-teman ya. Begitulah perjuangan seorang Geiska untuk menjadi seorang the winner Wali Songo Kampus Ambassador. Nah, apa sih yang mau Geiska lakukan untuk kedepannya, atau goals yang pengen Geiska kembangkan kedepannya apa? Dalam waktu dekat, entah dalam waktu lama mungkin. Dalam Wali Songo Kampus Ambassador ini tentunya yang paling diutamakan adalah bagaimana branding ya. Wali Songo Semarang itu. Jadi tentunya saya bersama teman-teman Wali Songo Kampus Ambassador lainnya melakukan hal-hal tersebut untuk bagaimana membranding UIN Wali Songo Semarang ini, mengenalkan UIN Wali Songo ini ke masyarakat luas gitu ya tentunya. Nah itulah yang ingin saya lakukan dan harus saya lakukan tentunya sekarang sebagai Wali Songo Kampus Ambassador, untuk mengenalkan UIN Wali Songo Semarang ke ranah yang lebih luas lagi, ke masyarakat yang lebih luas, tentunya dengan cara melalui sosial media saya, khususnya melalui sosial media pribadi, dan umumnya adalah dengan prestasi-prestasi mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Salah satunya adalah mungkin kita harus mengenalkan tentang prestasi-prestasi atau keunggulan yang dimiliki oleh UIN Wali Songo Semarang. Karena gak munafik kok orang-orang di luar sana ya taunya prestasi, apa keunggulan dari UNIF ini sih? Orang-orang kan sebenarnya mencarinya itu ya. Tidak munafik kita sekarang harus mengenalkan hal itu juga gitu. Karena orang-orang di luar sana yang dicari adalah apa sih keunggulan dari UIN Wali Songo gitu? Apa yang membedakan UIN Wali Songo dengan universitas lainnya? Karena orang-orang kan yang mencari tahu itu. Nah, banyak sekali keunggulan UIN Wali Songo Semarang. Kita memiliki planetarium terbesar di Indonesia. Kemudian kita memiliki banyak sekali prestasi-prestasi luar biasa yang dimiliki oleh UIN Wali Songo Semarang. Jurnal Psikohumaniora milik psikologi menjadi jurnal psikologi satu-satunya dan pertama di Indonesia yang telah terindeks Scopus. Ini benar. Kebanggaan yang tentunya harus kita promosikan bahwa ya kita udah punya gitu. Sesuai dengan visi misinya kampus Islam riset terdepan. Ya buktinya salah satunya adalah jurnal Psikohumaniora ini telah terindeks secara Scopus gitu. Nah ini yang harus kita angkat bahwa kita udah punya prestasi-prestasi inilah yang kita punya, dan universitas lain tentunya mungkin belum punya. Kita saat ini udah punya, dan inilah yang harus kita highlight ke orang, harus kita kenalkan bahwa UIN Wali Songo Semarang itu bukan kampus biasa aja loh gitu. Sangat luar biasa, dan di samping itu nanti tentunya ada hal-hal lain yang saya lakukan dan juga teman-teman Wali Songo Kampus Ambassador lainnya lakukan. Oke, ini guys, ini sebenarnya enak juga sebenarnya untuk dibahas ya. Kamu pasti pernah mendengar ya, ada berapa cuitan dari orang-orang di luar sana ya. Apa sih jadi duta gitu kan, gak dapat keuntungan apa-apa, terus kayak kerjanya juga nanti tamu gitu kan. Banyak di luar sana yang mendengar seperti itu, dan itu kan sedang beredar juga di sosial media saat sekarang ini. Dan kamu sebagai seorang duta, apalagi seorang The Winner sekarang, kamu menyikapi dari mereka itu sekarang bagaimana? Menjadi seorang duta itu bagi saya khususnya tidak mudah. Karena ya meskipun orang di luar sana lihatnya ya duta cuman gitu-gitu doang gitu. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa menjadi seorang duta itu tidak mudah loh. Yang pertama. Yang kedua adalah saya selalu memaknai duta itu adalah sosok yang memiliki tujuan.
seseorang yang dipilih menjadi seorang duta adalah seseorang yang dituntut untuk mencapai tujuan tertentu. Wali Songo Kampus Ambasador memiliki tujuan tertentu. Duta genre misal memiliki tujuan tertentu. Duta itu adalah seseorang yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya ini yang berbeda antara Wali Songo Kampus Ambasador, antara duta genre, duta wisata, dan duta-duta lainnya. Itu yang membedakan sebenarnya adalah tujuannya. Ya, ketika ada orang yang melihat seperti itu sebenarnya tidak salah. Tetapi mereka harus melihat lebih dalam lagi apa yang kita lakukan, tidak hanya menyambut-nyambut tamu seperti yang beredar di sosial media gitu. Ya sebenarnya tidak salah mereka karena memang mereka realitanya melihat gitu ya, melihat dengan istilahnya sekilas memang seperti itu. Tetapi bagaimana sekarang mereka harus bisa melihat lebih dalam lagi apa yang dilakukan oleh seorang duta. Dan tentunya tanggung jawab kita sekarang sebagai seorang duta untuk bisa lebih memperlihatkan apa sih yang kita lakukan gitu. Untuk mengubah stigma orang-orang bahwa duta itu tidak hanya nyambut tamu. Dan tentunya nyambut tamu juga nggak mudah ya Kak. Bener. Bukan cuma assalamualaikum gitu atau seperti apa, enggak. Tapi ada tata cara khusus yang harus kita lakukan. Dan tentunya harus belajar terlebih dahulu untuk bagaimana menyambut tamu dengan baik. Apalagi ke UIN Wali Songo Semarang ini sering banyak tamu-tamu istimewa ya Kak. Internasional juga internasional gitu. Dan itu yang sebenarnya cukup PR bagi orang-orang yang tentunya belum pernah, bahkan ya kita harus belajar dulu bagaimana tata cara menyambut tamu yang baik. Dan yang paling utama adalah bagaimana behavior kita, perilaku kita untuk menyambut tamu itu kan ya tidak sembarangan. Benar sekali. Seorang duta tentunya kita selalu menyebutnya ada brain, beauty, behavior. Bagaimana bagi saya behavior yang paling utama perilaku kita. Perilaku kita mencerminkan adab atau adab kita bagaimana harus baik gitu ya intinya. Perilaku kita harus baik karena ketika perilaku kita baik, kecantikan akan terpancar, kepintaran akan bisa dicari lah istilahnya. Nah itu makanya menjadi seorang duta, bagaimana perilaku kita dulu yang harus baik. Itu sih. Nah oke guys, kan banyak orang di luar sana yang sekarang ini kayak mungkin ya sebelum mengikuti perlombaan lantap pelamar nggak harus duta kan, takut nanti ujung-ujungnya gini, takut belum mencoba gitu, tapi takut untuk berjuang gitu kan. Nah, apa sih kata dari GSK atau semangat lah untuk GSK buat sahabat Dimas di rumah sana biar yuk bareng-bareng kali ini sama-sama berjuang. Karena berjuang itu nggak seberat yang mereka pikirkan juga gitu. Berjuang itu emang kalau diajarin dengan ikhlas tuh enak gitu. Ada yang mau GSK sampaikan silahkan. Oke. Mungkin ini untuk teman-teman mahasiswa UIN dulu ya, bahwa tentunya saya ingin meluruskan bahwa sejatinya setiap mahasiswa adalah duta bagi kampusnya. Iya. Tapi kita dipilih untuk lebih lebih konkret gitu. Bagaimana kita nanti untuk ditunjuk menjadi branding UIN, untuk bisa berfungsi dan bermanfaat lebih gitu ya untuk UIN Wali Songo Semarang ini. Nah, bagi teman-teman yang tentunya ingin berjuang tetapi terkadang sudah insecure, benar. merasa rendah diri terlebih dahulu, seperti itu sudah down terlebih dahulu, bagi saya adalah harus mencoba melawan ketakutan yang ada di dalam diri sendiri. Meskipun memang tidak mudah, tetapi hal itu yang harus kita lakukan karena bagaimanapun kita harus keluar dari zona nyaman kita. Bagaimanapun kita harus melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan agar bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita, agar bisa kita menambah pengalaman, menambah pengetahuan juga. Karena jika kita tetap berada di zona itu, merasa takut, merasa down, merasa insecure, kita tidak akan bisa berkembang. Maka untuk menjadi berkembang adalah kita harus melawan ketakutan yang ada di dalam diri sendiri, keluar dari zona nyaman saat ini agar kita bisa menjadi sosok yang tahu sejauh mana sih kemampuan kita gitu. Kemudian ya bagi teman-teman lain mungkin bisa diterapkan atau tidak adalah yang pertama kata-kata yang tadi, hidup adalah seni melukis tanpa menghapus. Maka harus mencoba, apapun yang kalian rasa bisa lakukan, apapun yang kalian rasa mampu untuk lakukan, maka atau ketika ada kesempatan luar biasa bagi teman-teman ya harus dicoba gitu. Karena kesempatan itu bisa jadi tidak datang 2 kali gitu. Jadi ayo teman-teman, bagi yang merasa punya kemampuan lebih tetapi merasa insecure, merasa rendah diri, merasa tidak mampu untuk melakukan apapun, lawan ketakutan itu, cari di luar sana
hal-hal baik dan keluarlah dari zona nyaman teman-teman. Karena saya yakin setiap orang diberikan kemampuan yang luar biasa dan diberikan rezeki oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi dan rezeki itu tentunya harus kita cari ya, tidak bisa datang dengan sendirinya. Ya, luar biasa dari guysnya teman-teman. Satu yang melekat banget sama aku sekarang, hidup itu adalah seni melukis tanpa menghapus. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk melukis. Jangan pernah untuk pengen menghapus ya, karena sejatinya memang nggak bisa dihapus teman-teman. Karena kita tidak bisa hidup kembali untuk masa lalu teman-teman. Luar biasa kali ini bersama Gaiska yang telah mengajarkan arti perjuangan buat kita semua. Boleh terakhir? Boleh banget, boleh. Mengucapkan terima kasih banyak tentunya untuk orang-orang yang berjasa, karena menjadi di posisi saya saat ini tentunya banyak sekali orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Tentunya Tuhan terima kasih telah memberikan kesempatan dan anugerah yang luar biasa kepada kedua orang tua, keluarga, Bapak Widi yang sangat luar biasa tentunya mengadakan Wali Songo bersama Saudara ini dan menjadi pembina untuknya bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak Widi, terus kakak-kakak WCA 21, teman-teman WCA 2022 yang berjuang bersama-sama dengan saya, teman-teman saya, teman-teman dekat saya khususnya di sana yang datang juga ya pas grand final ya. Afi, Novita, Amar dan teman-teman lainnya tentunya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, dan juga pimpinan Fakultas Psikologi dan Kesehatan yang luar biasa sekali. Masya Allah, saya tidak menyangka dapat support yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen di Fakultas Psikologi dan Kesehatan gitu ya. Saya menang dibuatkan MMT, dibuatkan pajak di depan fakultas itu. Jujur saya tidak menyangka dan alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Ibu pimpinan FPK, Bapak Ibu dosen FPK telah menerima saya, telah support sejauh ini terhadap saya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga buat teman-teman. Aku yakin penonton di Mas Dirmasa pasti ada juga pendukung Gaiska ya. Alhamdulillah Gaiska sampai sekarang ini telah menjadi seorang the winner. Ingat seperti yang bilang Gaiska tadi, hidup ini adalah seni melukis tanpa menghapus teman-teman. Terima kasih banyak ya Gaiska, udah 2 kali datang ke sini, udah mau sering-sering ke sini. Dengan senang hati terima kasih juga karena sudah mengundang kembali saya untuk ada di sini. Ya, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk menerapkan apa yang sudah dibilang Gaiska tadi, dan jangan lupa kita nggak bosan-bosannya untuk ingetin, jangan lupa like, subscribe, and comment channel kita ini. Dan terakhir saya Dimas Khairullah pamit undur diri dan sampai jumpa, dadah.